Finansial adalah prioritas utama dalam hidup. Sehingga saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang memberikan saya penghasilan yang layak. Tiap zaman ada orang-orang hebat. Setiap zaman ada orang-orang hebat. Baik Pak R1. Yang saya lihat agak spektakuler di FTK. Ini masih di FTK Pak R1. FTK itu adalah fakultas yang relatif muda di Undiksa kalau dibandingkan dengan fakultas kami di ilmu pendidikan itu. Mungkin pada waktu Pak R1 belum lahir, fakultas ilmu pendidikan itu sudah ada. Tetapi pada klasterisasi fakultas di tingkat Undiksa pada waktu ini, FTK itu ranking 1. Itu tidak lepas dari kinerja Pak Gede Rasben pada waktu menjadi WD1 di situ. Karena prestasi sekarang bukanlah terjadi sekarang begitu saja, tapi tentu melalui proses panjang. Apa resepnya itu sebenarnya Pak Verset? Oke, saya kira mungkin statement Pak Dekan saya arahkan sedikit. Saya kira kerja bersama teman-teman di Fakultas Teknik dan Kejuruan ya Pak Dekan ya. Karena kita di institusi akademik, saya kira kolektif, kolegial itu menjadi salah satu hal yang paling utama. Nah, saya sangat senang gitu ya pada saat Bapak Rektor menyampaikan bahwa ini di nasional itu ada klasterisasi perguruan tinggi. Dan Pak Rektor sering menyampaikan bahwa nobody like ranking but everybody check the ranking gitu ya. Jadi kalau kita sebagai Pak Dekan sebagai pendidik gitu ya, dan apalagi ilmunya Pak Dekan miliki, kita pun tidak setuju sebenarnya kalau anak-anak kita di ranking sekolah di SD, SMP, SMA. Jadi ada ranking 1, 2, 3. Jadi sebenarnya semua anak-anak itu adalah juara. Mereka punya potensi masing-masing. Pada beda. Nah, Pak Rektor menyampaikan pada saya, Pak Rasben, bahwa R1 tolong untuk kita bisa meningkatkan klasterisasi, karena mau tidak mau kita harus mengikuti sistem ini. Dan setiap orang kalau mau bekerja sama dengan kita ya mereka akan melihat kita ranking berapa. Dan sekarang dengan media online seperti ini, itu salah satu media yang benar-benar bisa saling memotivasi kita gitu ya. Setiap orang bisa upload informasi dan sangat malu kalau kita berada di ranking-ranking yang paling bawah. Nah, beliau menyampaikan coba bikin klasterisasi di tingkat universitas. Sehingga itu terlaksana di tahun 2019 pada saat saya menjabat pertama, kita bikin klasterisasi. Nah, indikator yang kita nilai juga sama, ada input, output, proses dan juga income. Nah, saya melihat bahwa kebetulan nih Pak Dekan, di tahun 2020 kemarin FTK ini berada di klaster nomor 1. Kalau dari sisi input saya kira kalah, karena jumlah dosen yang lektor kepala, yang guru besar dan lain sebagainya, saya kira di Fakultas Ilmu Pendidikan, di FMIPA, di FBS yang sudah lama itu akan lebih banyak punya. Dan saya melihat bahwa yang menyebabkan teman-teman unggul di sana adalah indikator-indikator yang lain, seperti misalnya output dan outcome, terutama dari kinerja akademik para dosen, kinerja kemahasiswaan. Nah, itu yang saya lihat cukup baik dibandingkan dengan fakultas lain, dan skornya pun tidak jauh-jauh berbeda dengan fakultas lain. Nah, dalam sebuah organisasi Pak Dekan, yang paling bagus kita mengelola adalah kalau semua orang mau melangkah bersama pada direksi yang sama. Itu terjadi akan lebih cepat pada generasi yang sama. Tidak ada gap generation dalam organisasi. Nah, kalau terjadi gap generation, kadang-kadang karena generasinya berbeda, pola pikir dan mindsetnya berbeda. Nah, susah sekali kita akan guyup gitu ya. Nah, tetapi kalau Pak Dekan sering mendengar bahwa setiap perubahan
itu selalu ada orang yang resisten terhadap perubahan. Itu. Tetapi kata saya mengutip Pak Iwan Sahril, dia bilang 20% mengikuti kita, that's more than enough, kata dia. Karena 20% ini akan membawa perubahan kepada orang lain. Karena teman-teman ada juga yang tidak mau bergerak sebelum dia melihat bukti. Nah, jadi saya berharap bahwa 20% inilah yang akan membuktikan bahwa perubahan itu ke arah yang lebih baik. Nah, karena ini generasinya tidak terjadi gap di FDK, jadi Pak Dekan bisa mengarahkan pada teman-teman semua, ayo kita bikin ini ya, semua akan mengarah ke hal yang sama. Sehingga itu yang sebenarnya yang menggairahkan di FDK. Dan saya kira di tempat lain ya Pak Dekan, dan sosial media atau media sosial ini benar-benar memberikan hal positif dan negatif sebenarnya. Hal positifnya seperti ini. Media sosial ini bisa memotivasi orang-orang untuk berlomba-lomba. Kenapa? Karena setiap orang, contoh, Fakultas Ilmu Pendidikan mendapat juara 1 bidang kemahasiswaan A, kita upload. Setiap orang ingin bergerak. Jadi tidak mau kalah gitu ya. Itu yang menyebabkan, kalau dulu tidak terjadi. Nah itu harus kita manfaatkan, dan saya melihat bahwa masyarakat di Undiksa ini sangat apresiatif, sangat mengapresiasi, dan itu yang saya pinginkan. Jadi jangan pernah kita berbicara apa yang jelek di universitas ini, tetapi mari kita berbicara apa yang unggul di universitas ini. Sehingga itu akan terus membayangi kita untuk berbuat lebih baik, saya kira. Oke, saya kira itu Pak Dekan. Baik Pak Wersatu, kita setelah bicara tentang FTK, kita menginjak ke universitas sekarang. Pak Wersatu menjadi wakil rektor kan baru yang pertama. Sebagai wakil rektor 1 yang pertama di Undiksa, apa sebenarnya ingin Pak Wersatu wujudkan di Undiksa? Nah ini untuk teman-teman semua di universitas, terutama di Undiksa. Jadi untuk kita berada dalam payung yang sama Pak Dekan, dalam payung Universitas Pendidikan Ganesha. Sehingga target kita harus sama. Jadi target itu sudah eksplisit disampaikan oleh universitas ini melalui visinya, yaitu menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di tahun 2045. Apalagi visi ini ditekankan lagi oleh visinya Pak Rektor, menjadi universitas, menjadi trendsetter dan international reputable university. Jadi kita harus mengarahnya semua ke sana. Dalam pikiran saya yang pertama bahwa saya berkeinginan untuk menguatkan kelembagaan ini ya, baik itu dari tata kelolanya. Pak Rektor di periode beliau pertama itu menjadi salah satu milestone beliau. Bagaimana kita melakukan perbaikan tata kelola. Termasuk membangun kebersamaan. Jadi setiap orang memiliki tugas pokok fungsinya dengan baik. Kemudian bagaimana kita membawa lembaga ini meningkat stratanya dari BLU ke PTNBH ke depan. Nah, saya kira itu penguatan kelembagaan. Kemudian yang kedua, saya berkeinginan bahwa universitas ini, Undiksa ini seperti Pak Dekan sampaikan, kita ini salah satu LPTK negeri dari 12 LPTK yang ada di Indonesia. Saya kira kita tidak akan bisa bersaing dengan Universitas Indonesia, tidak bisa bersaing dengan ITB. Kalau kita mengambil hal yang common, Tetapi saya ingin bahwa kita harus mendiferensiasi diri kita, atau kalau di organisasi dia bilang differentiation misi gitu. Saya ingin sebenarnya Undiksa ini kembali ke rohnya, yaitu ke core-nya, yaitu menghasilkan pendidik yang unggul. Jadi kembali ke core value-nya untuk menghasilkan para pendidik yang unggul. Nah, di situ saya kira baru kita akan bisa menjadi salah satu universitas yang akan dipandang oleh orang lain. Jadi kita harus fokus pada komponen apa yang kita ingin kembangkan. Nah, walaupun saya dari computer science, dari ilmu komputer, Pak Dekan, saya melihat bahwa pengembangan mandat menjadi sebuah universitas ini di mana
prodi-prodi murni itu dibangun untuk menguatkan prodidiknya sebenarnya, prodi kependidikannya. Di mana pada saat itu ada sistem yang kita sebut MIME gitu ya, multi entry, multi exit. Tetapi tidak bisa terjadi dengan gampang. Ya, betul. Dan sampai saat ini pun belum ada universitas yang bisa mengimplementasi dengan baik. Ada universitas yang mencoba mengimplementasi terbentur oleh sistem dan regulasi yang ada di atasnya. Kemudian selanjutnya saya ingin juga universitas ini berusaha untuk meningkatkan pendapatannya Pak Dekan. Tetapi saya tidak ingin pendapatan Undiksa ini meningkat karena pungutan masyarakat. Nah, tetapi pendapatan Undiksa ini bisa bertambah karena adanya income generating dari tempat-tempat lain yang bisa kita optimalkan, seperti misalnya aset, kemudian jasa yang kita bisa jual keluar ya. Misalnya di VIP ini karena bidang kependidikan bisa kita jual jasa seperti itu, dan di tempat-tempat lain. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kualitas Pak Dekan, kualitas SDM. Kalau saya melihat rasio dari SDM yang kita punya, ya sekitar 500 lah saya bilang. Kalau di PD Dikti tercatat 506, itu dengan jumlah 13.000 mahasiswa, saya kira masih sehat Pak, Pak Dekan. Tetapi itu tidak terpetakan atau proporsinya tidak baik ya, tidak seimbang. Dan ada juga dari sisi kuantitas saya melihat ada juga prodi-prodi yang benar-benar masih kekurangan sumber daya manusianya. Nah, itu yang harus lembaga harus fasilitasi, baik itu melalui formasi CPNS, baik itu melalui dosen tetap non PNS yang diangkat oleh universitas. Nah, itu yang saya lihat. Dan dari sisi yang lain adalah, nah mungkin kepada teman-teman semua, baik itu dosen, kemudian korprodi, ketua jurusan, dekan, dan kami di tingkat universitas harus benar-benar kita memetakan bidang keilmuan teman-teman ke depan, karena melihat perkembangan dari universitas ini, sehingga teman-teman meningkatkan kualifikasi akademik S3-nya itu benar-benar sesuai dengan bidang keilmuan yang nanti dibutuhkan di universitas ini, sehingga tidak ada orang yang berkumpul pada bidang keilmuan yang sama sangat banyak. Nah, itu saya lihat. Nah, dari sisi kualitas saya kira Pak Dekan kemudian teman-teman sudah melakukan banyak hal ya, melalui peningkatan kualitas SDM, melalui memotivasi mereka sekolah S3, melalui pelatihan-pelatihan, kemudian riset yang mereka bisa lakukan dan lain sebagainya saya kira. Nah, itu kira-kira secara umum Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Satu statement yang menarik bagi saya dan barangkali bagi pemirsa juga adalah Pak Wersatu ingin mengembalikan universitas ini ke manat utamanya, yaitu pendidikan. Jadi seorang yang tidak berlatar belakang pendidikan formal, pendidikan memimpin di Undiksa ini ingin seperti itu tentu membanggakan saya pikir. Jadi terima kasih Pak Wersatu. Sama-sama Pak Dekan. Karena saya pendidikan soalnya. Baik Pak Wersatu, tadi Pak menyebut visi Pak Rektor itu adalah Trendsetter University dan International Reputable University. Itu seperti apa itu Pak Wersatu? Ya, Pak Dekan, saya melihat bahwa paradigma Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini sebenarnya tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereka mengenyam pembelajarannya di luar prodi. Begitu juga Kampus Merdeka tidak hanya memotivasi para universitas untuk meningkatkan statusnya dari Satker, BLU, dan PTNBH, termasuk juga regulasi tentang akreditasi dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa paradigma Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang diiringi oleh indikator kinerja utama. Namanya indikator kinerja utama, bahwa dari sanalah kita bisa mengukur bahwa performance dari sebuah universitas. Itu saya melihat bahwa ini terjadi transformasi pendidikan tinggi dan transformasi pendidikan Indonesia secara umum. Nah,
Dalam IKU yang pertama saya lihat itu adalah main goal atau tujuan utama dari sebuah universitas. Jadi universitas yang dinyatakan sebagai reputable university, kalau dia bisa menghasilkan lulusan yang unggul, lulusan yang kompeten di bidangnya, dan juga lulusan yang berkarakter. Saya kira itu adalah hal yang utama. Bukan universitas yang mampu membawa dosen-dosennya memiliki publikasi yang banyak, bukan universitas yang mampu membawa dosen-dosennya memiliki kekayaan intelektual yang banyak atau mendapatkan riset yang banyak. Walaupun itu menunjukkan adalah indikator kemampuan SDM-nya. Nah, tetapi hal yang utama adalah bagaimana universitas itu menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten dan berkarakter. Nah, dan ini saya kira tidak akan muncul tiba-tiba ya Pak Dekan ya. Betul. Karena saya melihat bahwa cuma SDM unggul lah yang bisa menghasilkan SDM yang unggul gitu. Betul. Cuma dosen yang unggul lah yang bisa menghasilkan lulusan yang unggul. Nah, sehingga kualitas dosen kita perlu tingkatkan. Kemudian dan itu akan berdampak terhadap kualitas lulusan kita. Nah, untuk menjadi trendsetter university, Pak Rektor selalu menyampaikan pada saya bahwa kita harus fokus di mana kita bisa lakukan yang terbaik. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau menjadi trendsetter university atau reputable university, mari kita ambil fokus kita di mana. Dan saya melihat bahwa core value kita ada di kependidikan, lembaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana kita bisa menghasilkan guru-guru unggul di Indonesia ini atau di Bali atau di Indonesia bagian timur ya. Nah, itu tidak hanya SDM yang saya lihat, tetapi regulasi yang ada di sistem pendidikan atau regulasi yang ada di tingkat nasional ini juga perlu dilakukan perubahan. Nah, saya sangat mengidamkan gitu ya Pak Dekan, karena saya melihat dulu ada SPG, nah, jadi sekolah pendidikan guru. Ada SGO, sekolah guru olahraga, dan saya melihat bahwa output dari sekolah ini benar-benar sangat berkualitas di bidangnya masing-masing. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sistem yang ada pada saat itu pertama SDM-nya sangat berkualitas, guru-guru di sana sangat berkualitas. Dan menjadi seorang guru itu murid-muridnya melihat mereka di dalam kelas, mereka melihat di kesehariannya, karena itu adalah boarding school, sekolah berasrama. Nah, saya berkeinginan ke depan ini mudah-mudahan pemerintah bisa melihat bahwa sekolah kependidikan atau prodi kependidikan ini yang menghasilkan guru itu berikatan dinas Pak Dekan. Jadi pada saat kita rekrut, itu pemerintah menyampaikan kepada kita Undiksa, karena 4 tahun ke depan ini di wilayah Bali dan Indonesia Timur dibutuhkan 80 guru. Ya, Undiksa diberikan 80 guru. Kemudian saya sangat berkeinginan bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesi ini adalah satu kesatuan. Tidak terpisah seperti sekarang. Jadi pada saat dia mengenyam pendidikan akademik, kemudian dilanjutkan oleh pendidikan profesinya, lulus dia harus punya license untuk menjadi guru dan harus diangkat menjadi guru. Karena itu adalah orang-orang terbaik. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, seperti Pak Dekan sering sampaikan pada saya, ini menjadi seorang guru itu tidak hanya akademik intelektual, tetapi physical juga perlu kita pertimbangkan. Saya kira itu adalah menuju kita ke trendsetter university. Saya kira kalau kita bisa implementasi dan tidak menyalahi regulasi yang ada di atasnya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita fokuskan untuk kita bisa mencapai yang kita sebut sebagai trendsetter university. Contoh di bidang saya Pak Dekan, di ilmu komputer atau di sistem informasi, kita tidak akan bisa bersaing dengan universitas yang lain yang memiliki prodi yang sama. Tetapi teman-teman saya harus melihat keunggulan di mana kita berada. Nah, kita berada di Bali, kebetulan memiliki keunggulan yang pertama terkait dengan budayanya, seni, kemudian sumber daya yang ada di sini, sumber daya alam yang ada di sini. Teman-teman harus melihat fokusnya di mana, sehingga teman-teman di FTK terutama mereka mengambil fokus misalnya terkait dengan digitalisasi ancient document. Tidak ada orang yang punya, kita punya sendiri. Walaupun kalau dari bidangnya image processing ada di mana-mana,
tetapi data setnya mereka nggak punya. Nah, termasuk di bidang kependidikan. Kalau Pak Dekan mengangkat bidang kependidikan di mana kultur masyarakat Bali tidak ada orang punya. Betul. Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana kita bisa membawa universitas ini menjadi trendsetter university dan mendapatkan rekognisi internasional. Nah, jadi kita harus by subject, kita harus fokus di mana kita akan mencoba untuk mengeksplorasi diri. Makanya orang bilang bahwa jadilah huruf T itu Pak Dekan. Kecil tetapi detail. Nah, jadi turunnya panjang. Tidak semua kita coba pelajari, satu pun tidak kita kuasai gitu ya. Nah, jadi kita harus fokus saya kira. Jadi terima kasih Pak Wersato. Jadi Trendsetter University itu adalah, kalau tidak salah saya tangkap, adalah universitas yang dirujuk lah di kawasan kita. Tentu dengan fokus kita pada pengembangan keunggulan yang kita punya. Jadi kalau kita meniru Informiteka ITB, dia sudah lebih dulu, tapi tidak tertutup peluang kita untuk menjadi trendsetter university dengan cara mencari keunggulan-keunggulan yang kita punya di mana orang lain tidak punya. Saya kira orang mengatakan kalau kita ngajari ikan naik pohon tentu tidak bisa. Tapi ayo kita ajari ikan itu berenang. Benar, Pak. Sementara kalau kera jangan diajari berenang, tapi kita ajari naik pohon, pasti unggul. Saya kira begitu Pak Wersato. Bagus sekali Pak Wersato. Sekarang pemerintah sedang menggulirkan, bahkan sudah jalan cukup lama ya, hitungan bulanan sih sebenarnya. Itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Ini tentu saya pikir mengejutkan perguruan tinggi. Mengapa? Karena memang terjadi perubahan yang cukup tajam dalam arah pengembangan perguruan tinggi sekira. Bagaimana Pak Wersato melihat kebijakan itu, Pak Wersato? Saya melihat dengan Mas Menteri saat ini beserta jajarannya menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara untuk kembali lagi Pak Dekan. Yang pertama, di tahun 1922 kalau saya kutip apa yang Ki Hajar sampaikan, bahwa jadikan setiap orang adalah guru, jadikan setiap tempat adalah sekolah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa belajar dari siapapun Pak Dekan, tidak melihat kualifikasi akademiknya, tetapi kita bisa belajar dari pengalaman hidup mereka. Dan yang paling penting bukan hanya belajar dari pengalaman mereka, tetapi bagaimana kita memaknai pengalaman itu. Nah, itu hal yang paling penting. Nah, inilah yang saya kira tidak pernah saya baca, tidak pernah saya dengar dari para pejabat ya, menteri, dirjen dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa setiap presentasi mereka menyampaikan itu sebagai kutipan awal. Nah, saya kira ini adalah pondasi dasar bagi kegiatan Merdeka Belajar ini, bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studinya, baik itu di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, baik itu di industri yang mungkin orang-orang di sana pendidikannya cuma sampai diploma 3, cuma sampai S1, tetapi mereka bisa belajar banyak dari pengalaman yang mereka lakukan di sana. Nah, tapi perlu kita evaluasi kembali Pak Dekan ya. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Nisam, Pak Dirjen Dikti, beliau bilang bahwa Merdeka Belajar yang kami gelontorkan atau kami launching di tahun 2020 ini berjalan di universitas itu sekitar 60-70% Pak Dekan. Itu artinya bahwa ada resistensi, baik itu dari pimpinan universitas, baik itu dari dosen maupun mahasiswanya. Dan ini adalah hal yang sangat lumrah saya kira, karena ada paradigma baru, kemudian kita di institusi akademik masih berpikir bahwa, contoh misalnya Pak Dekan, untuk menghasilkan seorang sarjana di bidang bimbingan konseling, itu dengan konsep Merdeka Belajar ini dalam 4 semester kita harus memberikan mata kuliah keilmuan inti yang harus mereka dapat. Artinya dalam 4 semester ini mereka harus keluar sebagai, kita bisa labeli mereka sebagai sarjana bimbingan konseling.
Karena di semester 5, 6 dan 7 mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar kampus, di luar prodi. Betul. Mungkin saja mereka mengambil mata kuliah di prodi lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan mata kuliah keilmuan inti. Betul. Di semester 6 juga mungkin saja mereka melakukan magang di industri yang tidak terkait dengan keilmuan intinya. Begitu juga di semester berikutnya. Betul. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman yang memiliki latar kependidikan merasa resisten. Yeah. Nah, oleh karena itu mungkin ya, tidak semua universitas bisa melakukan 100% apa yang dimandatkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan memberikan 20 SKS, 20 SKS, 20 SKS. Yeah. Dan di universitas kita pun memberikan nama kurikulum Merdeka Belajar kita ini sebagai kurikulum Merdeka Belajar yang terjaga. Artinya kami jaga anak-anak ini untuk mereka mengambil mata kuliahnya keluar prodi, untuk mereka melakukan 8 kegiatan MBKM yang sudah dicantumkan atau yang sudah dirumuskan oleh kementerian. Nah, itu kita jaga semua. Dalam kaitannya bahwa kita ingin anak-anak ini bisa mendapatkan atau menjadi seorang sesuai dengan menguasai bidang keilmuan sesuai dengan prodi yang mereka inginkan. Nah, ini yang saya kira perlu kita evaluasi karena setiap program studi sesuai dengan bidang keilmuannya memiliki profil ya Pak Dekan ya. Jadi kalau misalnya di prodi kependidikan jelas profil utamanya adalah pendidik. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan seorang pendidik kalau mereka setelah menyelesaikan sarjananya. Mungkin nggak mereka bekerja di profesi di luar pendidik? Jawabannya mungkin. Apakah harus kita dapatkan selama dia kuliah? Apakah tidak bisa melalui pelatihan sertifikat kompetensi misalnya untuk memberikan kompetensi tambahan kepada mereka? Nah, saya melihat kalau secara konsep sangat baik Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa belajar dari setiap orang, dimanapun kita bisa belajar. Tetapi saya melihat bahwa kita belum siap. Mahasiswa belum siap, terutama kadang-kadang mahasiswa berpikir untuk mendapatkan hal yang gampang saja. Mereka memaksa untuk melakukan asistensi satuan pendidikan, sedangkan sistem di satuan pendidikan belum terjadi siap dengan baik. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin tidak seperti apa yang terjadi di rumah sakit. Kalau ada orang yang intensif, ini residennya benar-benar membimbing intensif ini. Begitu juga subspesialis atau dokter spesialis benar-benar membimbing. Kadang-kadang ada beberapa sekolah yang kalau ada mahasiswa yang melakukan asistensi mengajar, mereka merasa oh ini pekerjaan saya diambil atau pekerjaan saya akan digantikan oleh yang bersangkutan. Jadi ini yang harus kita, ekosistem ini yang harus kita bangun dulu. Untuk kita bisa menerapkan ini dengan baik. Nah, itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu, karena 60-70% kegiatan merdeka atau paradigma Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terimplementasi di universitas. Nah, oleh karena itu kementerian saat ini banyak sekali hibahnya Pak Dekan kan. Di Pak Dekan disibukkan oleh beberapa hibah dan saya melihat Fakultas Ilmu Pendidikan ini banyak sekali mendapatkan hibah yang digelontorkan oleh kementerian. Nah, seperti serangan hibah lah. Nah, tetapi saya melihat seperti ini Pak Dekan. Ke depan mudah-mudahan. Saya sangat apresiasi apa yang terjadi saat ini. Tetapi ke depan saya berpikir bahwa mungkin ya dana yang begitu besar kita punya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa kita porsikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi saya melihat bahwa perguruan tinggi ini harus distandarisasi biar sama. Contoh misalnya, ternyata di Undiksa ini butuh untuk pengembangan lab, kita kasih dana pengembangan lab. Di Undiksa ini butuh untuk meningkatkan kualifikasi SDM-nya untuk sekolah ke luar negeri, kita kasih dana beasiswa. Jadi kuota-kuota tersebut mereka petakan ke masing-masing universitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Pak Presiden bilang bahwa kemerataan itu belum tentu adil. Semua orang dapat 100 belum tentu adil. Nah, tetapi keadilan itu akan muncul sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin Undiksa dapat 100, kemudian universitas di Indonesia Timur dapat 200 karena
bagaimana kita bersama-sama nanti untuk menjadi universitas yang berstandar nasional maupun internasional. Seperti contoh pertukaran mahasiswa merdeka Pak Dekan. Anak-anak kita diberikan kesempatan untuk belajar di universitas besar lainnya. Karena asumsi SDM-nya lebih berkualitas dan mereka mendapatkan academic environment yang baru. Tetapi yang menikmati adalah mahasiswa itu saja. Kenapa kita tidak perbaiki kualifikasi atau kualitas SDM di masing-masing universitas ini, sehingga mereka tidak terjadi mobilisasi ke universitas yang lain. Saya kira universitas lain juga tidak bisa menerima begitu banyak mahasiswa. Nah, itu saya berharap akan muncul di tahun-tahun berikutnya. Nah, termasuk di universitas kita, ya dengan dana yang begitu tidak besar, saya lihat kalau saya melihat dari 12 LPDK mungkin Undiksa ini yang memiliki PNBP paling kecil, tetapi saya sangat senang melihatnya, dan Bapak Rektor juga beberapa kali menyampaikan prestasi kita cukup baiklah dibandingkan dengan universitas lain. Artinya apa Pak Dekan, bahwa dengan dana sekian teman-teman bergerak semua, dan banyak sekali apa yang teman-teman kerjakan tidak ada financial reward. Itu karena komitmen dan kebersamaan teman-teman saya kira. Nah itu kira-kira Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Baik. Menyinggung statement Pak Wersatu yang terakhir bahwa perguruan tinggi kita jadi Undiksa dengan PNBP yang kecil, tapi prestasinya ya lumayan lah di tingkat nasional, bahkan mungkin ada yang di tingkat internasional begitu. Boleh disebut Pak Wersatu apa saja prestasi Undiksa belakangan ini sebagai wujud atau sebagai parameter dari komitmen yang bagus, semangat kerja yang tinggi, dengan PNBP yang rendah kita bisa mencapai hal itu. Ya, sebut beberapa yang menurut Pak Wersatu paling berkesan gitu. Nah, Pak Dekan, seperti Pak Dekan sampaikan di awal bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak muncul tiba-tiba Pak Dekan. Betul. Bukan pekerjaan kita. Bukan hanya pekerjaan kita. Tetapi ini sudah fondasinya sudah terbangun dari dulu. Dan saya kira teman-teman yang sebelumnya berada di posisi kita ini melakukan hal yang sangat baik, sangat optimal yang mereka bisa lakukan. Dan saat ini kita menerima beberapa capaian-capaian yang cukup membanggakan buat kita. Ya seperti tadi saya bilang, mohon maaf kalau saya menggunakan ranking sebagai salah satu indikator, karena itu yang mereka nilai, dan itu ada komponen penilaian yang mereka lakukan, dan kita tidak memiliki afiliasi dengan mereka. Misalnya salah satu klasterisasi perguruan tinggi, kita saat ini berada di klaster 2, kemudian walaupun ranking kita naik turun 40, 41, mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik. Kemudian kita berada di Webometric di ranking 50-an, dan itu harus kita terus perbaiki. Nah, kemarin saya melihat bahwa di Simago Institutional Ranking juga kita mendapatkan ranking yang baik ya. Nah itu juga berdasarkan dari kinerja akademik yang teman-teman sudah capai sebenarnya ya. Selanjutnya adalah hibah-hibah Pak Dekan. Jadi setiap hibah yang dikeluarkan oleh kementerian, Undiksa ini pasti berkontribusi. Ya ada yang 1, 2, jadi banyak sekali saya melihat, dan itu merupakan salah satu indikator sebenarnya performance dari sebuah universitas. Begitu juga selain dari sisi akademik, kita juga memiliki prestasi di bidang kemahasiswaan. Nah, Pak Dekan juga sudah tahu di tahun sebelumnya Undiksa berada di Simkat Mawa, itu berada di ranking 23, dan saat ini teman-teman bekerja semua untuk terus kita meningkatkan ranking itu, karena beberapa indikator juga dinilai di sana. Kemudian di bidang non akademik ya, tata kelola, ini baik itu keuangan dan lain sebagainya, kita juga memiliki prestasi yang cukup baik ya. Baik itu dari sisi kita mendapatkan WTP beberapa kali, kemudian terkait dengan penyerapan anggaran ya, walaupun tidak bisa kita serta-merta dengan anggaran yang terserap cukup banyak, kita bisa melakukan hal yang sangat banyak juga. Tetapi itu asumsi bahwa
kalau penyerapannya banyak ya kegiatannya berjalan semua dan harapannya output dan outcome-nya bisa tercapai. Nah, itu yang dilakukan oleh Undiksa. Tetapi yang paling penting saya lihat di Undiksa ini, Pak Dekan, prestasi yang paling utama adalah kebersamaan yang kita bangun. Itu adalah prestasi yang paling utama. Jadi kalau tidak guyub semua teman-teman di sini, saya kira apa yang saya sebutkan tadi tidak akan tercapai. Nah, setiap orang mau bergerak dengan langkah yang sama, dengan arah yang sama, saya kira. Nah, ini yang perlu terus dipertahankan, terus kita jaga bersama-sama. Saya kira tidak hanya bisa dijaga oleh Pak Rektor, Pak Dekan atau saya, tetapi setiap sivitas akademika harus saling berpegangan tangan. Kalau salah, mari kita perbaiki bersama. Kalau benar, mari kita tingkatkan. Nah, saya kira itu sudah membudaya di tempat kita. Bagaimana teman-teman mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Saya kira. Bagus sekali Pak Wersatu. Jadi prestasi-prestasi yang telah dicapai dengan Pak Rektor juga saya menanyakan hal yang sama, dan saya memang maunya bertanya apa kuncinya. Kalau Pak Rektor menyebut memang kebersamaan dalam harmoni, dan kembali Pak Wersatu menyebut itu juga sebagai kuncinya. Saya kira luar biasa. Jadi kita ada dalam cara berpikir yang kompak di Undiksa ini. Mudah-mudahan dengan demikian prestasi-prestasi yang telah kita capai bisa kita pertahankan dan kalau perlu kita pertingkatkan, kan gitu Pak Wersatu. Nah Pak Wersatu, sama dengan ketika saya bertanya dengan Pak Rektor bahwa keunggulan-keunggulan memang sudah kita capai, kita syukur itu karena kerja keras kita bersama dan juga karena barangkali berkat Ida Sang Yang Widewasa, tapi adalah tidak proporsional kalau kita bicara keunggulan saja. Tak ada manusia, bahkan juga tak ada lembaga yang sempurna sekira. Menurut Pak Wersatu, apa yang masih jelek di Undiksa Pak Wersatu? Oke, saya kira tidak ada yang jelek di Undiksa Pak Dekan. Jadi semua berjalan dengan baik, tetapi ada yang perlu kita tingkatkan. Ada yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kalau saya melihat dari entitas gitu ya Pak Dekan ya. Kalau setiap entitas pasti ada input, ada proses, ada output. Nah, ini harus menjadi komponen penting. Nah, yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah kalau dari sisi komponen input adalah bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah peminat di universitas ini. Bukan jumlah student body, tetapi jumlah peminat di universitas ini. Dari semenjak saya menjadi ketua penerimaan mahasiswa di universitas ini, dari sekian jalur yang kita lakukan, baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, mungkin jumlah peminat di universitas ini rata-rata sekitar 5.000 sampai 6.000 dari semua jalur ya. Itu kalau kita bandingkan dengan universitas-universitas lain, mereka satu jalur saja yang memilih ke universitas itu bisa sampai 20 sampai 30 ribu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Jumlah peminat ini bisa kita tingkatkan pertama dari kualitas yang ada di dalam, dari proses yang kita lakukan. Dan saya akan rugi berbicara kepada masyarakat, Pak Dekan juga akan rugi bicara kepada masyarakat. Mereka ingin melihat bukti otentiknya. Dari mana mereka lihat? Dari lulusan kita berapa yang terserap ke lapangan kerjaan. Kemudian mahasiswa yang saat ini mengenyam pendidikan di Undiksa harus menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga kalau berdasarkan survei yang pernah kita lakukan, dari mana sih masyarakat ini bisa memilih Undiksa, universitas kita? Itu dari teman, dari orang tuanya, dari tetangganya Pak. Bukan dari promosi kita ke sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan untuk meningkatkan input dari jumlah peminat dari universitas ini. Kedepan sebenarnya saya juga berkeinginan untuk kita mencoba benar-benar mengoptimalkan jumlah student body yang ada di sini. Karena kalau saya melihat bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas kalau jumlah student body-nya begitu besar. Nah, oleh karena itu ini memang kontradiktif dengan PNBP kita ya Pak Dekan ya. Betul. Makanya seringkali kita sampaikan ya di pusat bahwa ngapain
kementerian membantu universitas-universitas yang sudah besar, yang mereka bisa mendapatkan uang dalam jangka waktu yang sangat pendek, baik itu dari sumbangan para alumni dan lain sebagainya. Sedangkan universitas lain itu menghidupkan dirinya sendiri. Kapan Undiksa bisa sejajar dengan universitas-universitas itu? Nah, oleh itu pemerintah harus bertanggung jawab terhadap itu sebenarnya. Nah, kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah dari sisi prosesnya, Pak Dekan. Prosesnya yang paling utama saya melihat bahwa bagaimana kita bisa memiliki SDM yang berkualitas. Baik itu tadi saya sampaikan dari kuantitasnya. Kuantitasnya masih banyak prodi yang ketimpangan SDM-nya. Nah, itu harus kita penuhi untuk mendapatkan proses pembelajaran yang baik. Dari sisi kualitasnya juga sama. Kalau memungkinkan seperti Pak Rektor sering sampaikan, beberapa dosen yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, kemudian kemampuan bahasa yang baik, kemudian dia masih muda ya, umur di bawah 35 tahun. Nah, mungkin bisa melanjutkan studinya ke luar negeri gitu ya. Walaupun sekolah tidak menjadi hal yang utama untuk merubah kita. Tetapi paling tidak academic environment yang mereka alami di sana mereka bisa bawa kembali ke universitas. Nah, itu saya lihat. Nah, kemudian selain kualitas SDM mungkin proses pembelajaran, ada perangkatnya di sana, kurikulumnya dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita berharap bahwa kurikulum ini terus kita bisa improve gitu ya, dengan bekerja sama dengan apa yang Pak Dekan lakukan di sini dengan Universitas Malaya yang merupakan QS 100 ranking, kemudian dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja, sehingga apa yang kita hasilkan nanti benar-benar apa yang mereka butuhkan. Nah, itu saya melihat. Nah, ekosistem ini yang mungkin dari hal-hal tersebut yang perlu kita perbaiki. Tetapi secara overall saya melihat apa yang ada di Undiksa ini saya kira sudah menggeliat sangat baik Pak Rektor dan Pak Dekan, dan mudah-mudahan ke depan ini akan semakin baik. Dan setiap kita melakukan perubahan, saya kira tidak seperti membalik telapak tangan ya Pak Dekan ya. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Nah, jadi harus ada continuous improvement. Nah, terus harus dilakukan oleh yang lain, saya kira. Baik, luar biasa Pak Wersatu. Jadi kita telah bicara banyak hal, mulai dari latar belakang pendidikan Pak Wersatu, kemudian bercerita tentang apa yang terjadi di FTK ketika Pak Wersatu jadi Wakil Dekan 1 pada waktu itu, lalu menjadi WR1, dan beberapa hal tentang pandangan Pak WR1 berkaitan dengan Trendsetter University dan Reputable University, serta terakhir adalah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak WR1 juga mengatakan bahwa tak ada yang jelek di Undiksa, tetapi ada yang perlu ditingkatkan. Suatu statement yang terukur banget ini Pak. Menarik sekali. Kalau boleh saya nanya, mohon maaf kalau pertanyaan ini mungkin tidak bikin Pak WR1 nyaman gitu. Rencana Pak Rektor, Pak WR1 ke depan apa Pak WR1? Rektor barangkali? Oke. Saya kira gini Pak Dekan, seperti saya sampaikan tadi, cita-cita saya adalah sebenarnya menjadi academic leader, yaitu menjadi seorang guru besar. Nah, saya kira Pak Dekan, teman-teman semua dosen memiliki pemikiran yang sama. Mudah-mudahan Pak Dekan segera memperoleh guru besarnya Pak Dekan. Nah, itu adalah cita-cita yang paling tinggi kalau dalam diri saya. Saya kira itu adalah capaian tertinggi. Menjadi manajemen leader adalah tugas tambahan kita. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap orang akan berada di posisi kita ini. Dan dalam institusi akademik saya kira setiap orang harus memiliki kesempatan itu, melihat kompetensi yang dimiliki, karena kita ini ingin membangun universitas ini ke depan. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya, dan saat ini saya berada di Wakil Rektor 1, saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya, dan saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Saya kira Pak Rektor, Pak Dekan pun tidak akan bisa bekerja sendiri. Saya mohon bantuan teman-teman semua, teman-teman semua
untuk kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk universitas ini. Nah, ke depan itu garis tangan ya Pak Dekan, dan saya kira itu bukan tujuan utama saya ya. Jadi tujuan utama saya adalah menjadi academic leader. Kalau suatu saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru besar, sehingga saya benar-benar bisa mengabdikan ilmu saya di universitas ini. Karena itu adalah tujuan kita masuk ke sini sebagai dosen. Tidak melamar sebagai dekan, tidak melamar sebagai WR1, tidak melamar sebagai rektor. Berbeda dengan di instansi pada saat saya dulu melamar. Kamu mau melamar jadi manajer atau sistem analis atau acting manager, kan? Pak Dekan ya. Nah, kita melamar ke sini sebagai dosen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi saya. Gitu. Terima kasih Pak WR1. Jadi menarik sekali berbicara dengan seorang kalau disebut anak muda sih sebenarnya tidak untuk di zaman seperti sekarang. Kalau dulu orang menganggap umur 50-55 adalah puncak-puncak karir, tetapi banyak orang yang mencapai puncak karirnya lebih awal dari itu. Ini tentu adalah transformasi zaman barangkali, dan ini sebenarnya yang kita harapkan kita. Sampai pada posisi yang sekarang, sosok Pak Gede Rasben gitu lah. Tentu melalui perjalanan panjang banyak faktor yang mempengaruhi selain usaha Pak Rasben sendiri, ada lingkungan keluarga dan lain sebagainya, ada Tuhan berperan di situ. Kalau menurut Pak De Rasben, siapa yang paling penting dalam hidup Pak De Rasben? Kalau saya melihat bahwa keluarga adalah hal yang utama Pak Dekan ya. Jadi dalam hidup ini apa yang kamu lakukan ya, yang paling berharga itu adalah waktu sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa keluarga saya, ayah, kemudian ibu, adik-adik saya, kemudian istri, anak, dan keluarga dalam lingkaran saya itu adalah yang memberikan inspirasi, motivasi ke saya gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman di lingkaran berikutnya dan masyarakat secara umum. Nah, saya kira itu yang memberikan inspirasi kepada saya untuk selalu berbuat baik ya. Dan ya mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan ya, dengan keluarga, dengan teman, kemudian dengan masyarakat secara luas, dan mungkin kepada teman-teman semua ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya melihat bahwa dalam hidup ini waktu menjadi hal yang prioritas Pak Dekan. Waktu bersama keluarga, waktu untuk menikmati diri sendiri. Ya, jadi saya melihat bahwa kultur ini yang tidak bisa lepas dari kultur kita sebagai masyarakat Bali Pak Dekan. Pak Dekan tidak pernah bisa menikmati hidup Pak Dekan. Karena Pak Dekan selalu merasa bertanggung jawab terhadap anak. Merasa bertanggung jawab terhadap cucu gitu ya. Tidak selesai-selesai. Nah, saya sering menyampaikan pada ayah saya, kapan bisa menikmati hidup sendiri. Nah, berbeda dengan kultur yang ada di luar. Jadi 17 tahun ya udah sendiri saja. Nah, jadi itu tidak bisa kita hilangkan. Tetapi saya kira itu juga sangat baik ya. Karena teman-teman saya di luar dia bilang bahwa saya bisa ketemu pada anak saya itu cuma 2 kali Pak Rasben. Pada saat 3 kali dia bilang. Pada saat dia lahir, pada saat dia menikah, dan pada saat saya mati katanya. Dan itu pun saya tidak tahu. Nah, itu yang sangat ekstrim lah. Sedangkan di kita ini setiap hari kita bisa ketemu keluarga. Nah, itu kultur yang ada plus minusnya Pak Dekan. Nah, saya kira itu orang-orang yang benar-benar memberikan pengaruh pada saya, memberikan rasa nyaman pada saya. Dan saya sangat senang ya, saya punya keluarga, punya teman-teman yang sangat mendukung, kemudian teman-teman yang selalu mengkritik saya, selalu mengapresiasi saya, dan saya mencoba untuk mengembalikan pada diri saya sendiri Pak Dekan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengkritik, saya selalu kembalikan pada diri saya, apa yang salah mungkin saya lakukan sehingga bisa saya perbaiki. Termasuk juga teman-teman yang mengapresiasi saya juga bawa masuk, apakah benar, apa yang perlu saya tingkatkan, saya kira itu.
yang saya lakukan. Jadi tidak ada seorang yang tunggal yang sangat berperan, tetapi beberapa orang secara kolektif begitu menurut Pak. Benar Pak Dekan. Terima kasih Pak Wersatu. Tapi sebelum bincang-bincang kita tutup, saya mohon mungkin ada pesan dari Pak Wersatu terhadap tim podcast PIP Undiksa beserta para pemirsanya yang barangkali sedang menonton Pak Wersatu bersama saya kali ini Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan. Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ya. Jadi terkait dengan munculnya podcast Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Dan Pak Dekan menyampaikan tadi bahwa kita sudah bertransformasi. Sekarang adalah zamannya digital dan saya sering sampaikan bahwa kita berada di era disrupsi teknologi ya Pak Dekan ya. Dan pandemi ini mendisrupsi lagi era disrupsi ini. Betul. Jadi benar-benar mengakselerasi. Betul. Saya kira mungkin kalau tidak ada pandemi kita tidak berpikir yang macam-macam. Jadi otak kita tidak benar-benar bekerja optimal. Betul. Sampai terbentuknya podcast ini. Saya kira pandemi yang menjadi salah satu indikator gitu, yang memotivasi. Nah, dan ini adalah hal yang sangat penting saya kira ya, tidak hanya di Fakultas Ilmu Pendidikan, di fakultas lain juga sama, di universitas juga sama. Saya kira untuk kita bisa menyampaikan informasi lebih cepat kepada seluruh masyarakat, saya kira kita harus memanfaatkan media digital yang ada saat ini melalui podcast, kemudian dan lain sebagainya. Dan ke depan saya sangat berharap banyak ya, selain apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dekan dengan tim di sini, saya juga ingin bahwa dari FIP ini muncul konten-konten learning, betul, ya digital content learning, yang nanti bisa menjadi kita sering sebut sebagai MOOC, Massive Online Open Courseware gitu. Jadi sebuah konten-konten pembelajaran yang mungkin durasinya tidak panjang, ya misalnya 5 sampai 7 menit. Jadi per topik kemudian itu bisa di-share kepada anak-anak kita yang saat ini belajar dari mana saja. Saya kira itu adalah salah satu bagaimana kita mempromosikan fakultas, mempromosikan universitas. Tetapi apa yang sudah berjalan, saya mengucapkan rasa bangga sebenarnya Pak Dekan terhadap apa yang Pak Dekan dan tim sudah lakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sangat menggeliat saya kira ya. Ini kalau jalan tidak melangkah satu-satu, jadi kayak leapfrog, jadi kayak loncatan kata itu. Jadi benar-benar benar-benar sangat cepat terjadi perubahan dan mudah-mudahan ini bisa kita terus tingkatkan ya ke depan dan itu memberikan dampak yang positif pada kita semua. Tentu tidak lepas dari dukungan dan restu Pak Wersatu. Sama-sama Pak Dekan. Baik Pak Wersatu, terima kasih atas kehadirannya dan berbagai pemikiran yang saya kira spektakuler bagi pemirsa podcast Fakultas Ilmu Pendidikan dan bagi dunia pendidikan secara umum saya kira. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf manakala ketika saya mendampingi Pak Wersatu bincang-bincang ada pertanyaan-pertanyaan saya yang barangkali kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama Pak Dekan, berkenan semua pertanyaannya. Baik pemirsa podcast yang saya hormati, yang saya cintai semua, demikian tadi bincang-bincang kita dengan seorang tokoh muda untuk di universitas, tetapi memiliki pemikiran yang saya pikir sangat maju dan mudah-mudahan hasil bincang-bincang kita pada siang dan sore hari ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Dekan.